teman-teman, ini khusus DTP PPh satu ya, di PMK 10 tahun 2025 yang kemarin cukup rame, kasusnya kan awalnya si Pak Erlangga sama Ibu Sri Mulyani mengumumkan mengenai, PPN 12% kemarin itu di bulan apa ya, Oktober atau Desember gitu deh, sehingga disebutkan di situ mengenai insentif PPh 21 untuk DTP untuk pegawai yang gaji 10 juta ke bawah. Nah, ini dia PMK 10 tahun 2025, tetapi ini tidak semua orang dapat ya, ini hanya berlaku untuk orang tertentu di industri tertentu. Akan gua share langsung ya. Jadi ini kesimpulan yang gue pahami, mudah-mudahan tidak salah ya. PMK 10 2025 ini mengenai insentif PPh 21 DTP, DTP itu ditanggung pemerintah. Jadi bukan berarti PPh 21 gratis ya, tetapi PPh 21 itu ditanggung oleh pemerintah. Khusus untuk industri padat karya berlaku Januari sampai dengan Desember 2025 ya. Jadi beberapa hal yang kita pahami, yang pertama adalah ini berlaku untuk pegawai tetap dengan gaji, bukan pegawai tetap saja ya, pegawai dengan gaji tertentu di sektor padat karya. Industri padat karya adalah industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasanya. Oke, di pasal 3 disebutkan sektor padat karya ini maksudnya apa? Nah, satu, industri alas kaki. Yang kedua, industri tekstil dan pakaian jadi. Tiga adalah industri furniture. Empat adalah industri kulit dan barang dari kulit. Kalau kulit imitasi gimana? Kayaknya sih nggak tahu, kayaknya sih nggak ya. Nah, banyak orang bertanya, kalau gitu perlukah KLU gua diganti untuk menyesuaikan dengan, yang DTP ini? Jawabannya perlu, ya. Jawabannya Anda perlu mengganti, eee KLU Anda, nomor KLU, nomor klasifikasi usaha, bahkan di OSS-nya ya, bahkan di OSS pun perlu diganti supaya menyesuaikan dengan PMK 10 ini supaya bisa mendapatkan kualifikasi supaya pegawai-pegawainya dapat, DTP ini. Oke, nanti di lampiran ya, lampiran PMK itu di sini nih, di lampiran PMK ini adalah ini lampiran PMK 10 mengenai KLU-KLU apa saja yang boleh menggunakan DTP ini. Jadi kalau lu bukan KLU ini nggak bisa nih, KLU 13.111, 13.112, kelompok 13.11, nah kemudian 121, 13.122 dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya ada banyak sekali KLU di sini ya. Pokoknya nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan, harus KLU-nya diganti dulu atau KLU-nya sudah sesuai dengan yang di lampiran. Ini berlaku untuk 2 jenis orang ya. Yang pertama pegawai tetap tertentu, yang kedua adalah pegawai tidak tetap tertentu juga. Nah, di pasal 4 pegawai tetap tertentu itu maksudnya adalah pegawai yang sudah punya NPWP atau dia sudah punya NIK yang sudah terintegrasi ke Korteks. Intinya lu nggak boleh pegawai biasa, lu harus pegawai yang sudah masuk ke Korteks, sudah nyambung ke Korteks. Kemudian dia menerima gaji itu bersifat tetap dan teratur di bawah 10 juta. Kemudian dia tidak menerima insentif yang lain, seperti nggak ada lagi yang lain ya. Nah, jadi pertanyaannya ini brutonya 10 juta, apakah termasuk THR yang dihitung? Ya, yang tidak rutin? Seperti tidak ya. Sepertinya THR yang aneh-aneh itu tidak dihitung, karena yang dimasukkan di sini adalah bersifat tetap dan teratur. Jadi kalau dia tidak tetap dan tidak teratur, itu walaupun melebihi 10 juta, sepertinya itu tidak kena DTP dan perlu dihitung secara terpisah. Gua nggak ngerti juga bagaimana konsepnya nanti ya. Kemudian pegawai tidak tetap tertentu ya, pasal 5 ini sama ya, dia punya NPWP atau terintegrasi dengan Korteks, upahnya itu kalau dia dihitung harian itu maksimal 500.000, maksimal 500.000 upah harian atau 10 juta kalau upah bulanan, dan dia tidak terima insentif PP21 yang lain. Kemudian pegawai ini tidak perlu ngapa-ngapain ya teman-teman ya, pegawai itu tidak perlu ngapa-ngapain kan selama ini dia cuma terima dipotong doang. Jadi biarkan pihak HRD perusahaan yang ngurus. Nah, para pegawai nggak usah pusing, nggak perlu ngapa-ngapain, tetapi kalau lu tahu bahwa perusahaan lu itu termasuk tetapi dia tidak mau menggunakan DTP gimana? Nah, bolehlah protes ya. Nah, PMK ini berlaku 4 Februari 2025 dan seperti biasa ya, hukum dilanggar obrak-abrik sama si oknum, nggak apa-apa, pokoknya berlaku Januari sampai Desember, ya. Walaupun PMK baru muncul di Februari, tapi Januari sudah mulai berlaku, oke. Kalau gitu pertanyaannya, bagi PT yang sudah lapor masa Januari 2025, tanpa DTP nih, apakah perlu pembetulan? Ya, jawabannya yes, ya.
Ini sudah ada di bawahnya ya, jawabannya yes perlu ya, di nomor 7 ini. Nah, nomor 6, apakah tetap perlu bikin bukti potong? Jawabannya iya, tetap perlu bukti potong. Kalau gitu bagaimana teknisnya? Nah, teknisnya langsung masuk ke konteks ya. Jadi kemungkinan konteks itu sendiri sudah disetting dengan menu tertentu. Ketika lu masuk ke dalam KLU yang sudah sesuai, kemudian lu masuk ke PPh 21, kemungkinan sudah ada pilihan bahwa pegawai itu akan mendapatkan fasilitas DTP itu. Kemungkinan sudah ada di konteks ya. Jadi silakan masuk ke konteks. Nah, kemudian bagaimana dengan yang Januari sudah dipotong, apakah perlu pembetulan? Jawabannya yes, perlu pembetulan, ya. Pasal 5 ayat 6. Ini nih, ini dalam hal pemberi kerja ini, yang pakai insentif ini, kemudian dia menyampaikan SPT, di mana SPT itu menyatakan adanya LB atau, kelebihan yang berasal dari PPh ditanggung pemerintah ini, maka tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat dikompensasikan. Gua juga kurang-kurang paham mengenai ini, tetapi pemahaman gua artinya, jika si PT itu melakukan pembetulan Januari, kemudian terjadi LB dong, gara-gara dia itu kan, gara-gara dia ada insentif itu terjadi LB. Maka LB itu tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa dikompensasikan. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana di jurnal akuntingnya kalau gitu? Nah, apakah jadi biaya PP21 aja, kemudian dikoreksi fiskal? Nah, kita tidak tahu ya. Nanti silakan berasumsi sendiri teman-teman ya. Intinya negara ini nggak mau rugi. Oke, nomor 9 terakhir. Kalau tetap dipotong, bolehkah minta restitusi? Ini nggak ada aturannya ya. Jadi gimana kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan pabrik tekstil gitu ya, tapi si HRD nggak mau pusing, HRD-nya tetap potong PP21, padahal lu tahu bahwa industri ini harusnya bisa pakai DTP. Sudah dipotong nih, sudah ada A1 nih. Apakah lu bisa minta restitusi ke negara? Kan negara janji mau DTP. Ya udah, gua dipotong, negara sudah dapat duitnya, gua minta kembalian dong. Nah, apakah bisa begitu? Jawabannya setahu gua tidak ada aturannya. Jadi nggak usah berharap, teman-teman ya. Nggak usah terlalu berharap. Seperti itu teman-teman ya, DTP PPh 21 untuk PMK 10 tahun 2025, berharap aja kalau lu memang ada di industri padat karya itu, di PT-PT yang dapat insentif itu, bisa dapat itu ya. Lumayan lah kalau 10 juta dapat berapa ratus ribu, nggak dipotong pajak kan lumayan gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.